Oke, halo halo, apa kabarnya? Hai Datu, apa kabar hari ini? Halo Kak Paul, aku baik, puji Tuhan baik. Yes, Alhamdulillah, kalau Kak Paul baik. gimana? Alhamdulillah, aku juga baik, sehat, dan sebenarnya senang banget sih, kayak kita hari ini bisa ketemu lagi ya dalam episode kedua, Tahu-Tahu Podcast. Karena bisa tahan ya sampai Ya. episode kedua. Oh ya, Coba-coba. mungkin buat teman-teman yang belum nonton episode satunya, nanti kami taruh di ini ya di kolom komentar linknya, nanti teman-teman bisa nyimak juga gitu episode pertama dari Tahu-Tahu Podcast. TTP. Oke. Jadi gimana nih Kak Paul? Hari ini kita mau membahas apa nih? Nah, kalau ngomongin apa Eh, yang mau dibahas, sebenarnya aku penasaran sih, Datu, apa yang apa ya sesuatu mungkin yang hari ini kamu alamin dan itu kayaknya wah baru banget nih aku ngalaminnya hari ini. Something new or apa orang baru mungkin yang kamu temuin hari ini, adakah? Kalau orang baru, kebetulan hari ini aku keluar rumah lagi. Setelah sekian lama aku kayak di rumah terus. Oh, Aku dan kebetulan aku beli dimsum. Nah itu wih, ibu-ibunya, kakak-kakaknya yang jualan tuh baru tuh aku ketemuin. Jadi wah, itu orang baru yang aku temuin hari ini. Terus hari ini tuh lagi Desember sih kayaknya. Kayak Desember tuh lagi musim hujan kan. Jadi di tempatku di Toraja hari ini tuh bener-bener dari semalam sampai pagi tadi hujan. Terus sekitar jam 11 panas banget sampai jam 2. Ya sampai jam 2 habis itu hujan lagi sampai sekarang. wah. Wow, Mirip-mirip bener-bener ya. Tapi kayaknya bener-bener. kalau ngomongin musim hujan tuh mirip-mirip juga sih aku sini ya di Jawa. Kayak tadi Kakak juga lagi musim hujan. panas, tapi nanti kayak selepas maghrib gitu dia biasanya hujan sampai malam. Terus nanti ya udah paginya kadang juga bisa jadi hujan. Tapi mungkin 2 harian ini kali ya, lagi yang panasnya tuh panas banget sih cuacanya gitu. Kalau Oke, panas tapi bener. tapi ini dia tuh sebenarnya yang mau dibahas ya. Tadi ngomongin orang baru atau sesuatu yang baru ya. Sebenarnya aku lagi penasaran sih. Apa sesuatu yang mungkin kita udah laluin di tahun 2025 ini gitu ya. Eh, karena udah pas banget gak sih udah mau akhir tahun ya. Kayaknya cocok gitu buat kita ngobrolin apa yang udah Nah, dilewatin tahun ini ya. Setahunan ini gitu yang bisa terus dibagikan. flashback lagi ya sampai dari Januari sampai Hmm, bulan Desember. betul. Apa ya kira-kira? Ya, apa nih yang terjadi? Nah, tapi ini ya, aku mau apa ya, cerita duluan ya kali ini ya. Aku mau cerita duluan. Boleh, Eh, boleh. apa Silakan sih Kak yang Paul. dipelajarin atau yang dialamin selama setahunan ini, 12 bulanan ini gitu ya. Yang itu tuh kayak, wah gitu. Oke, kalau aku akan merangkumnya mungkin dalam beberapa poin gak sih? Iya, ada beberapa poin di tahun ini. Bersyukur banget gitu, Alhamdulillah bisa menyelesaikan tugas kita ya baru saja selesai Oke. di beberapa bulan yang lalu gitu. Kita sama-sama bertugas sebagai pengajar muda di Ya, tempat kita masing-masing ya. Aku di Tulukondama, Papua ya, Barat, dan Datu di suatu daerah di Kalimantan. Tuyan. Kalau nggak salah. Itu yang jelas jadi pengalaman baru dan sangat apa ya meaningful buat aku. Di situ juga ada proses yang paling aku ingat ada proses apa unlearning gitu kayak yang awalnya aku mikir apa yang mikir kayak nggak bisa lah aku tuh minta tolong ke orang-orang yang mungkin lebih muda. Um, karena aku yakin kalau aku udah ibaratnya udah yang lebih tua tuh pasti aku tahu lebih banyak hal. Itu benar, tapi nggak Oke. selalu benar gitu. Jadi kayak aku banyak banget momen unlearningnya gitu. Salah satunya tadi itu ya kayak aku sangat anti ya sebenarnya minta tolong ke orang gitu, apalagi yang lebih muda gitu. Tapi ternyata itu Hmm. akhirnya luntur ya, makanya aku bilang prosesnya tuh unlearning.
Jadi setelah kepulang itu aku yakin kalau ya udah kita sebagai manusia normal dan sangat wajar minta tolong ke siapapun, terlepas mereka ini adalah orang-orang yang lebih muda dari kita gitu. Mungkin kita melihatnya kayak, oh udah dia minim pengalaman, yang hidup duluan kan aku gitu ya. Jadi kayak aku gengsi banget nih minta tolong ke yang lebih muda gitu. Iya. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, karena udah selesai di peran yang sebelumnya, jadi PM, otomatis ngebawa aku, ya kita gitu ya, ke fase yang baru lagi gitu ya. Aku mencari dan merumuskan pilihan untuk masuk ke peran dan juga ekosistem yang agak beda ya dari yang sebelumnya. Bersyukur juga di tahun ini aku punya kesempatan untuk bisa nyobain lagi ya, pergi ke daerah baru di masih di Pulau Jawa ya, tadi Jawa Tengah daerahnya. Kalau nama spesifik daerahnya nih namanya Kutoarjo gitu. Itu adalah nama yang juga baru aku dengar di tahun Arjo. ini. Kutoarjo. Mungkin nanti teman-teman bisa searching itu ada di mana gitu ya. Dan ini ternyata Iya. kok itu dekat sama Jogja gitu. Dan aku pun kayak baru tahu banget nih dari tahun ini kayak, oh ada ya nama daerah eh, ini gitu Kutoarjo. Nah terus eh, masih berkaitan dengan tadi ya pergi ke daerah baru, peran yang baru, itu dampingin guru ya perannya, aku sebagai fasilitator. Juga ternyata guru yang dampingin ini berada di ekosistem yang baru lagi. Setelah sebelumnya, tugasnya Hmm. mungkin di SD ya kita yang ngajar, sebagai pengajar muda tuh kita di Ya. SD. Tapi yang sekarang tuh kita, apa ya, aku gitu, terjunnya ke lingkungan PAUD, TK dan PAUD gitu. Jadi kayak, wah ini Semakin baru, muncul ya. betul-betul. Jadi kayak, oh iya, iya, ini oke, oke, mari kita coba gitu. Yang ini bakal beda banget. Sebelumnya sih aku hindari ya, tapi karena jadi ini berkaitan sama perempuan sekarang, jadi ya mari dicoba dulu gitu. Dan ternyata setelah beberapa bulan tuh enjoy banget ya buat menjalankan peran yang sekarang. Ya. Nah terus yang ketiga, dan mungkin ini yang terakhir ya, hal baru yang ibaratnya tuh membekas banget buat aku. Tadi eh, ada peran baru, ada tempat yang baru ya, dengan ekosistem yang baru tentu saja. Dan ada juga kebiasaan yang baru ya, yang aku coba build gitu di tahun ini. Aku mau coba lebih, apa ya, lebih reflektif gitu pertama, dan aku mencoba mendokumentasikan proses pembelajaran aku gitu di tahun ini. Karena ternyata itu tuh penting ya, selain buat pengingat juga itu bisa, siapa tahu ya, siapa tahu bisa jadi apa ya, sumber belajarnya orang lain juga gitu yang baca gitu. Dan aku di tahun ini mulai aktif nulis di Medium. Nah, mungkin nanti juga siapa tahu ya teman-teman mau baca atau udah ada yang baca sih ya mungkin di antara dengar kita gitu. Itu sih, dan itu membuat aku kayak, oh iya ya, ini adalah kebiasaan yang baru dan sebaiknya memang aku lanjutkan gitu. Itu sih palingnya di tahun ini 3 poin yang aku coba reka Jadi high ya. Menjadi highlight. perasaan Paul secara keseluruhan gimana Kak? Menghadapi Apa sorry, sorry? Hmm? terus perasaan Kak Paul menjalani 3 momen besar Oh, mm-mm. di Kalau tahun ini. perasaanku yang jelas ya mixed feeling ya, kayak ya senangnya ada gitu, sedihnya ada, tapi mostly aku senang dan ya bersyukur banget gitu kalau oh iya ya Hmm. aku ternyata bisa dan masih menjalankan hal-hal yang ini gitu sampai menjelang akhir tahun 2025 ini. Kalau kamu, aku penasaran sih sama Datu. Kan kayaknya lebih banyak pindah-pindah daerah nih ya tahun ini. Ya sih Kak. Kalau aku yang jadi highlightku di tahun ini kan dari Januari kayak kita mulai dari Januari ke tahun ini ke bulan ini Desember. Yang pertama itu ketika 3 bulan terakhir di daerah penempatan di Seruyan. Sebelum balik ke Jakarta tuh aku yang jadi highlightku itu adalah ketika aku bisa keluar dari desa dan mengunjungi desa penempatan teman-temanku.
Jadi waktu itu aku sempat ke tahun baru itu, tahun 2025 itu aku sempat ke Lanpasa, ke desa penempatannya Nani, dan ke Derawa, ke desa penempatannya Kak Riri. Dan itu tuh aku bener-bener sangat senang karena wah pokoknya aku banyak melalui hal-hal yang menarik lah di sana. Aku sempat tidur di perpustakaan demi mengejar sinyal WiFi. Terus ketika aku ke desanya Kariri itu tuh bener-bener unik banget lah di sana. Adatnya, kebiasaannya, masyarakat di sana tuh sangat unik. Dan kita tuh nyebrang ke desanya Kariri pakai apa ya kayak kapal gitu Kak. Cuma Hmm. kapalnya tuh kayak apa sih? Datar dan bisa naik mobil. Mobil tuh naik ke atas, jadi mobilnya pindahin. Itu Wah, seru menarik banget. Wah, banget. dan di sana tuh banyak apa ya bilangnya tuh kayak banyak patung-patung di depan rumah warga yang kalau warganya tuh udah meninggal itu kayak sebagai persembahan tuh dipasang dibuatin patung gitu di Oh, beberapa rumah warga di sana. Dan aku tuh seneng karena aku sempat ke sana buat lihat adatnya mereka dan bahkan sempat ikut ngeliat prosesi ibadah umat Hindu Kaharingan. oh ya, Indo Keharingan. Tuh, tuh, tuh. Ya, aku sempat ikut ngeliat kayak tata cara ibadah mereka tuh kayak gimana. Dan itu menurutku kayak sesuatu hal yang baru lagi. Kayak gitu. Terus masih seputar daerah penempatan, aku juga seneng ketika eh ketika kita udah pulang, terus kita Ya, kan ketemu tuh di Jakarta buat OPP, orientasi OPP. Ya. pasca. Ya, dan itu tuh yang aku highlight di situ tuh adalah kakak masih ingat nggak ada momen di mana kita masing-masing penempatan tuh menyampaikan, mempresentasikan ke semua teman-teman tentang daerah penempatan kita, tentang apa yang terjadi di sana, Mhm. ya kan? Ya, refleksi Itu penempatan itu ya. tuh, iya aku tuh bener-bener kayak dari semua momen ya kak, dari semua rangkaian kegiatan yang kita lakuin di sana, itu adalah momen yang paling aku senangi, yang kayak dari itu aku tuh bisa merasakan gitu, apa yang teman-teman kayak tahu lah cerita-cerita teman-teman di masing-masing penempatan kayak misalnya Wondama dengan kisah bapak-bapak TNI ya kan bapak-bapak TNI yang wah itu keren banget sih kak yang membantu kakak-kakak buat membantu teman-teman PM untuk hadir di desanya apa sih namanya desa apa lagi namanya kak aku lupa Urere, lagi. urere. Ya terus dengerin ceritanya Aru yang kayak aku jadi sedikit kebayang gimana kondisi geografis mereka yang bener-bener pulau sekecil itu hanya Ya. bisa kita Oh, lalui dengan sekecil gitu. kapal gitu ya. Oh, benar-benar. Terus kalau Boa Lemo tuh kalau yang aku inget tuh adalah guru-gurunya di sana gimana mereka menggerakkan guru-guru di sana tuh sehingga mereka betul-betul bekerja sama lah untuk pendidikan di sana. Jadi kayak aku tuh seneng banget waktu denger itu. Seru Itu ya. kalau OPP. Itu tuh menurut aku seru sih karena secara nggak langsung bisa diajak ngobrol di tempat apa ya di tentang situasi kondisi teman-teman di sana kayak gitu. Terus lanjut itu kan tadi ada masih daerah penempatan, Kan, betul. masa Perumahan. OPP. Nah, yang ketiga tuh beberapa minggu setelah aku dari OPP, puji Tuhan aku ikut proyeknya ada proyek namanya Green Camp di Bali. Jadi aku tuh sekitar 3 sampai 4 bulan lah di sana. Dan itu menurutku hal yang baru, hal yang menyenangkan juga karena aku bisa ketemu sama banyak orang dari berbagai negara, terus ngobrol sama penutur apa ya, penutur asli lah, penutur langsung, terus belajar secara nggak langsung juga belajar budaya Bali, budaya mereka juga, kebiasaan orang-orang di sana. Dan ya serunya adalah kan aku bisa belajar, bekerja Kerja sambil sambil belajar, liburan. sambil liburan. Itu, Nah, itu yang capek terpenting dikit ya. Itu liburan hal penting. gitu ya. Dan aku ngerasa makanku di sana tuh bener-bener sehat gitu. Makanya aku sekarang tuh badannya naik. Iya. Berat Bahagia, badanku nambah, Kak. bahagia. Tambah. Kelihatan sih, Nambah kelihatan aku. ya. Ya. Ya, itu juga itu juga seru sih. Aku bener-bener.
bersyukurlah bisa melalui waktu momen 3-4 bulan di sana. Nah, setelah pulang dari sana, aku yang jadi momen highlightku juga adalah sahabat baikku nikah. Masya Itu adalah eh, pembuka dari semua teman-temanku yang lain, dia nikah duluan gitu. Jadi kayak Allah. Pecat telur aku ya. banget di satu sisi kayak seneng karena akhirnya dia menemukan pendamping hidupnya, tapi di satu sisi kayak ya aku udah nggak jadi teman baiknya lagi. Soalnya kan pasti suaminya kan Oh iya, dong yang iya jadi benar-benar teman baik. suaminya. Dan itu juga mixed feeling soalnya di masa lamarannya dia aku nggak ikut, Mhm. di nikahnya juga aku nggak ikut. Tapi yang aku syukuri adalah aku bersyukur karena dia mau apa ya kayak mau menerima keputusanku untuk nggak karena nggak bisa datang Hmm. ya dan dia tetap mensupport kerjaan aku waktu itu di Pas lagi di Bali. Bali ya. Ya, jadi kayak Wah. ya itu salah satu apa ya, aku benar senang banget ngeliat kehidupan keluarganya saat ini. Amin. Dan ya itu Kak, yang keempat terus yang terakhir sih aku paling sekarang masih menanti lagi ya, lagi menanti udah kurang lebih 3-4 bulan menanti pekerjaan kesempatan baru, tempat baru sambil apply sana sini. Dan sebenarnya pasti ya ada momen kayak, aduh aku nggak bisa lagi diem aja kayak gini. Maksudnya kayak pekerjaan datanglah. Amin. ARD bales lah chat aku, balas lagi aku, balas lagi email aku. Tapi kayak Iya, aku kayak jadi tapi aku juga merefleksikan bahwa ya udah gitu. Ternyata dengan aku tinggal di rumah, aku setidaknya juga bisa membantu pekerjaan orang tua betul betul. dari rumah. Jadi ya ada plus minusnya sih. Jadi aku mau berusaha untuk menikmati waktu masa-masa transisi ini Ya sebelum transisi. Ya, jodoh terbaik lagi ya dalam pekerjaan. iya, iya, iya. Iya. Wah, Ya, tapi mungkin itu berarti sih Kak. tapi berarti kamu di sorry di kan di Bali, habis itu pulang ke rumahmu tuh bulan-bulan apa sih Datu? Kalau boleh tahu. Aku tuh pulang bulan awal September deh. Iya, awal September Kak. Oh, awal September udah pulang ya? Oke, Udah oke. balik ya. Kontraknya udah beres. Oh, I Gitu. see. Berarti Oktober, November, September, Desember. Oktober, November. Oh, hampir 3 bulanan gak sih kamu ini ya? 3 bulan lebih ya. Oh, 3 bulanan lebih. Oktober, November. Iya, udah 4 bulan. 3-4 bulan lah Kak. Oh iya, 3-4 bulan ya? Iya. Kan September Ya, awal. Oh ya, ini udah Desember. Sorry, sorry. Nah, tapi aku penasaran juga sih, Datu. Kan udah, berarti habis kerja gitu kan, yang di Bali itu. ya, Terus habis itu pulang. Nah, sebenarnya kamu pernah juga gak sih melalui fase yang mirip-mirip kayak gini? Kayak misalnya habis kerja apa, terus kosong dulu, terus lanjut lagi, atau kayak keseringan kamu tuh, oh ya udah, emang biasanya apa ya, pekerjaan yang konstan aja gitu sebelumnya ya, sebelumnya kan sebelum PM. ya, ya. Kayaknya ini penantian paling lama sih Kak. Oh ya, wah, iya, iya, I see, Dari I see, I see. paling lama tuh sebelumnya 3 bulan deh. Oh, tanggal 3 bulan. Kosong ya. Jadi waktu aku kuliah, masa transisi kuliah ke pekerjaan yang baru, waktu itu tuh 3 bulan. Oh, tiga Aku udah bulan. Oh, dan sekarang, oh 3 bulan lebih ya sekarang. paling lama. Oke. Tapi ini udah tuh, udah kan kosong nih, ceritanya kosong di rumah, kan bantuin orang tua segala macam. Tapi selain itu kamu ada apa ya, menentukan aku pokoknya selama menunggu ini aku akan apa ya, selain apply kerjaan gitu. Kamu biasanya ngapain? Ya aku olahraga, terus nonton podcastnya Bang Radit. Podcast kesehatan itu Kak harus nonton loh. Itu banyak banget pembahasan. Kita kayak lagi konsultasi gratis sama dokter. Ya boleh boleh, nanti aku search. Aku soalnya juga ini sih kayak tadi ya nonton beberapa podcast juga sih, cuman kayak Bang Radit nggak masuk list tontonan gitu. Itu harus masuk sih Kak. Itu membuat kita tuh jadi kayak, ya ampun selama ini aku kurang sehat ya.
Mungkin ya kayak mungkin mungkin Ya, tapi mungkin. bisa jadi sih. Bisa jadi sih, bisa Itu jadi. menurut aku itu salah satu tontonan yang oke lah. Bukan oke sih, bagus, bagus Bagus. banget. Atau bisa dicoba untuk ditonton gak sih kayak orang-orang yang belum Biasanya kapal pernah. nontonnya apa? Podcastnya apa kalau yang kayak didengerin biasa? Mm-mm. Kalau aku tuh Yang dari rekomen pokoknya gitu. dari pas masih di ini sih kan pas masih di penempatan ya, aku sempat dengerin podcastnya Coach Anes sama suaminya, Coach Anes. Coach Pokoknya nanti, Anes yang pokoknya beliau itu ini belum terlalu ini sih ya. Aku juga tuh nggak sengaja nemu, cuman kayak ini beliau ini worth to listen gitu. Beliau ini kayak apa? Sekarang tuh profesinya jadi apa namanya tuh love maker kan? I Oh, see. yang suka apa kayak jodoh-jodohin gitu kan misalnya nih, Ini misalnya enggak si A terus lagi butuh cari pasangan terus nanti dipertemukan sama siapa gitu. yang waktu mereka mau nikah di awal tuh mereka Presentasi. presentasi. Itu iya Nice. itu. Aku kira dia Ya, pokoknya namanya itu. Agnes. Anes, Coach Oh iya. Anes. Aku pernah beberapa kali lihat ini mereka kok. Nah, apa kan beliau juga kayak punya apa seri-seri gitu kan podcastnya apa Sapio Pato terus Ranum ya oh bikin Ranum beliau punya punya Ranum ini nama ininya nama apa kayak lembaganya gitu deh kalau nggak salah Ranum. Jadi itu tempat untuk ibaratnya sesuai namanya ya Ranum. Kan kalau buah itu Ranum tuh matang tuh udah siap dipetik, udah manis, udah paling the Panen best gitu gitu kan. ya. Jadi itu tuh Panen. kayak beliau apa memfasilitasi orang-orang yang ingin menjadi Ranum untuk bisa eh, kayak membangun relationship gitu kayak nikah yang ya udah yang jelas mereka tuh udah siap gitu kondisinya. Aku Oh lumayan kasih sering nah, oh udah siap. ya karena masih dengerin dan masih jadi dengerin beliau Oke tuh oke kayak oke. Sorry Kak. ya nggak apa-apa Maksudnya, tapi itu juga nggak cuman buat orang-orang kayak oh aku mau misalnya ke jenjang pernikahan tapi bisa juga untuk kita yang sebenarnya tuh masih berproses untuk memperbaiki kualitas diri itu tuh oke Dia banget sih sendiri gitu ya. buat didengerin. Bener-bener. Jadi kayak lebih ke love yourself first ya. Of course, karena sebelum kita ibaratnya menuangkan cinta ke orang lain, kita juga harus penuh dulu Harus gitu. bener bener bener. Nah, makanya kenapa kayaknya ada podcast ini juga part of proses apa ya Belajar kita ya. Proses belajar gitu kita. kan. Siapa tahu Ya. aku bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang kamu share gitu. Atau nanti mungkin yang tamu kita share gitu kan ke kita. Ya. Gitu sih. Wah, oke, oke. Tapi ini loh Hmm. kan kita udah ngobrolin soal tahun ini gitu ya. Soal tahun 2025 yang ya tidak lama lagi akan berganti gitu. Ini gak sih aku jadi kepo juga gitu ya. Harapan mungkin ya buat di tahun berikutnya di 2026. Kan kadang orang suka, oh gue mau ada resolusinya ini, A, B, C, D, F, G gitu. Aduh. Tapi kalau kamu sendiri itu ini gak sih kayak punya habit itu gak kayak bikin resolusi apa something buat tahun baru atau kayak mana? Hmm. Kalau aku sih sebenarnya aku orang yang let it flow aja ya Kak. Dulunya tuh aku orang yang kayak ya udahlah jalanin aja gitu. Tapi aku ada kayak list-list bucket list yang kayak jadi harapan atau mimpi aku tapi aku nggak yang kayak pokoknya tahun depan atau 2 bulan dari sekarang aku harus gini pokoknya besok aku harus jadi CEO misalnya punya list itu kayak aku mau deh misalnya aku mau dia jadi A aku mau dia pergi ke kota B kayaknya seru kayak gitu jadi kayak aku punya list-listnya tapi kayak aku em, menyerahkan ke semesta untuk diarahkan ke sana gitu. Karena aku kadang takut kecewa kalau misalnya kayak tahun ini aku pengennya tahun ini apa ya? Misalnya kayak aku Dua, pengennya dua. tahun ini berat badanku 50 gitu misalnya. Tapi kalau 50 ya mungkin aku akan kayak ada rasa sedih gitu. Jadi Hmm. aku cuma nulisnya kayak pengen deh
kayaknya seru deh kalau misalnya punya berat badan 50 kilo. Nah, kayak gitu doang. Cuma ya udah terserah nanti di bulan keberapa atau tahun keberapa. Gak apa-apa deh. Yang penting nanti akan. Cuma kalau kayak jangka pendek, jangka panjang ada sih. Cuma ya kayak 2 tahun, 5 tahun gitu. Nggak yang dalam waktu dekat. Yang orang bilang resolusi Ya, resolusi nyambut. kan orang gitu kan biasa bikin. Ya Oh aku ini sih resolusinya kalau ini. kalau aku sih untuk resolusi tahun 2026 tuh harapanku tuh yang penting sehat, Hmm. sehat bisa mengatur emosi baik itu amarah kah atau sedih kah, emosi sedih kah atau emosi senang pun juga semoga bisa diatur dengan baik lah, bisa Amin. jadi lebih dewasa ya. Itu realistis banget sih. Oke, gimana Kak jadinya? Teman-teman, ya tadi apa harapan kamu di tahun 2026 ini Ya, ya lebih apa, realistis sih buat aku ya kayak oh iya kan orang kadang muluk-muluk banget gitu tapi juga ternyata ada orang-orang yang kayak udah yang penting let it flow kayak berharap ya udah tetap hal-hal baik untuk bisa terjadi di tahun berikutnya gitu di tahun yang baru. lebih ini sih Nice. kayaknya yang penting jadi kuat gitu deh. Hmm, jadi kuat. Orang kayak nggak mungkin kan hidup 100% tuh bahagia mulu kan, bahagia terus. Real, betul, 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 betul. Kalau kita kuat, kita bisa melalui semuanya. Jadi ya nggak apa-apa deh. Walaupun hidup nggak senang-senang amat, yang penting aku kuat, aku Dikuat-kuatin sehat. ya. Yang sehat, kuat, betul, betul. Dan tadi ya, kamu juga sempat mention lebih dewasa. Ya, harapan kita Iya, kurang lebih mirip lah ya. jangan umur aja yang bertambah, tapi Hmm. kedewasaan juga bertambah ya nggak sih Kak? Eta, betul, betul, betul. Kalau Dan kamu sendiri gimana? apa ya, Apa harapan atau resolusi ini biar lebih jelas resolusi resolusi menyambut gak tuh? Ya, kurang lebih kita kayak mirip ya. Sebelumnya aku kayak, oh, punya ini, kayak terlalu muluk deh kayaknya kalau aku ambisi, berpikir, ambisius "Mm-mm." banget ya. Melihat sekarang tuh kayak, ih, apa dah, nggak realistis banget gitu. Milestone-nya tidak jelas, terus kayak aku cuma berharap jadi A atau punya A segala macam, tapi hal yang aku lakukan tuh kayaknya sangat jauh ya dari apa Tahu yang dari aku sana. harapkan. Jadi udah buat sekarang eh, sepakat juga sih sama kamu ya. Kayak sebenarnya berharap buat sehat gitu, bisa lebih Amin. dewasa ya. Tapi yang jelas itu di highlight dalam satu kata sih, bisa survive. Hai. Survive karena wah aku agak nggak tahu ya kita ke depan bakal gimana tapi yang jelas ya dia tuh doanya bisa survive. Terus bisa tadi ya lebih apa ya meningkat gitu self mastery-nya kayak penguasaan diri, self awareness-nya kayak lebih sadar kalau tadi misalnya emosinya itu sebenarnya kita tuh kayak gimana sih. Eh, dalam kondisi A kita bisa memunculkan diri kita yang kayak Seperti gimana apa? gitu. Terus dalam kondisi paling tertekan sebenarnya tuh kita akan jadi gimana. Aku berharap bisa lebih tahu ya bisa membuka blind spot dalam diri gitu. Itu sih harapannya. Dan semoga ya kamu pun demikian ya, kayak kita bisa survive. Jadi episode ini bisa panjang. Amin. Gitu. Itu sih kurang lebih ya buat tadi ya rekap dan harapan untuk Harapan kita ke tahun yang depan. baru. Gitu. Mungkin nanti juga buat teman-teman yang sempat melihat podcast kita juga bisa sharing mungkin apa yang jadi harapan teman-teman biar kita bisa bantu kayak nih ini nih bagus nih oke nih aminin gitu ya untuk hal-hal baik yang Nah, betul-betul. teman-teman harapkan dan inginkan di tahun yang baru. Tuh, ya boleh ya ditulis nih di kolom komentar sekalian tadi ya nonton episode 1 dan sampaikan harapan kalian. Oke, Aja kali kayaknya nggak ya? obrolan kita bisa dicukupkan dulu Datu ya di waktu yang ini.
Semoga kita bisa Jadi ketemu kita lagi. akan ketemu di tahun yang baru, tahun berkenan kita bisa ketemu lagi dan eh kita akan ketemu orang spesial. Wih, siapa tuh? Ih, Penasaran kan? Penasaran boleh kan? ya. Nah, sekarang juga intinya kita akan Oke, berusaha untuk memperluas wawasan kita dengan bertemu dan sharing dengan banyak teman-teman yang lain. Jadi yang lain juga punya kesempatan untuk speak up, untuk sharing, dan kita juga bisa punya pengetahuan baru gitu dari hal-hal yang kita bagi, yang dibagi kita. betul. Betul ya, Kak? Oke, betul sekali Oke, Dato. Oke, jadi sampai thank you guys. Sampai ketemu lagi di tahun yang baru tahun dan yang baru. selamat menikmati akhir tahun bersama dengan orang-orang yang teman-teman kasihi, teman-teman sayangi.